Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah kita kembali lagi ke acara kita, yakni kajian tematik Ramadan. Ini memateri kita yang kedua sudah hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa qala fil mahfuzat al aqlus salim fil jismis salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Ghifari Dr. Andes Haji Dimyati. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al Ghifari Al Ustadz Afi Suakanila Fauzizar SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Muhammadiyah Al Ghifari Al Ustadz Muhammad Ramadana SPD. Yang kami muliakan, yang kami takdimi para ustadz ustazah SMP Muhammadiyah Al Ghifari yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir, yakni untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian tematik yang mana pada pagi hari ini sudah hadir di samping saya, yakni Ustadz Muhammad Mandala Putra Marga MPD. Beliau ini adalah salah satu guru PJOK di SMP Muhammadiyah Al Ghifari. Beliau juga adalah ketua Igornas Lampung Timur. Kemudian beliau juga ini adalah guru atau dosen di Universitas Terbuka Lampung. Kemudian juga beliau ini adalah kaur prestasi di SMP Muhammadiyah Al Ghifari, juga wali kelas juga. Alhamdulillah banyak sekali jabatan beliau ini. Semoga itu bisa menjadikan beliau ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita semua yang hadir pada pagi hari ini tak lupa selalu mengucapkan alhamdulillah, untuk mengucapkan rasa syukur. Bagaimanapun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah kita bisa tuliskan dengan alat secanggih apapun, tidak akan pernah bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah untuk kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Tentunya tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang selalu mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, untuk mengawali kajian yang kedua pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tengah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita ataupun di samping saya, yakni Ustadz Muhammad Mandala Putra Marga MPD. Panjang sekali namanya Ustadz ya. Kemudian temanya pun juga panjang. Ini yakni temanya tentang kewajiban menjaga kesehatan menurut Islam di bulan Ramadan. Tadi sudah saya cuplik sedikit ayat serta mahfuzatnya di depan, nanti bisa dijelaskan Ustaz. Ya, jadi nanti silahkan, itu sudah sesuai dengan anjuran Al-Quran. Juga banyak juga sebenarnya di surat-surat yang lain, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin dan lain sebagainya. Banyak di surat-surat yang lain dijelaskan mengenai kesehatan, kebersihan untuk menjaga kita di bulan suci Ramadan ini. Tentunya untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih untuk kewajiban kita menjaga kesehatan terutama di bulan suci Ramadan ini seperti apa, atau haruskah kita bermalas-malasan, ataukah haruskah kita tidur seharian penuh, ataukah kita mandi hanya sekali, ataukah nggak gosok gigi dan lain sebagainya. Itu bagaimana nanti mohon penjelasannya yang sedetail-detailnya, jelas-jelasnya Ustaz Mandala, karena kami ini juga untuk mengenai kesehatan kadang kurang. Jadi perlu edukasi, perlunya esensi-esensi yang perlu diberikan kepada kita semua terkait kewajiban menjaga kesehatan tubuh ataupun menjaga kesehatan rohani jasmani kita supaya tetap utuh, supaya tetap tidak ngedrop. Ibaratnya
kalau jasad kita ini atau ruh kita ini juga perlu dicas ataupun perlu juga diberikan kajian. Nah, itu seperti apa sih? Kemudian kalau badan kita supaya sehat itu bagaimana? Mungkin juga itu bisa dijelaskan oleh Ustadz Mandala. Terima kasih. Demikian kami berikan langsung waktu sepenuhnya kepada Ustadz Muhammad Mandala Putra Marga MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Al-Ustadz Sunarto Budiani MPD sekaligus kakanda senior saya. Terima kasih atas waktu dan wejangannya. Sama-sama. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan tanpa kekurangan sedikit pun. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, kepada Al-Ustaz Hafiz Wakandila Fauzizar SPD selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Al-Ghifari, kemudian yang terhormat kepada Bapak Al-Ustaz Sunarto Budiani selaku Wakil siswaan SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, yang saya hormati kepada Bapak Al-Ustaz Romadona SPD, yang saya hormati selaku Wakil kurikulum SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, sekaligus kepada seluruh ustazah yang ada di ruangan ini, sekaligus kepada teman-teman yang berada di online di luar ruangan ini. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke dalam materi hari ini, saya akan memberikan pengantar sebelumnya bahwasannya alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi akal, diberi seluruhnya ya, kebaikan dan nikmat dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang dimana belum tentu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak sekali di luar sana, baik saudara dan sebagainya yang sedang mengalami sakit, kemudian mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Nah, kita doakan supaya yang sakit diberi kesembuhan, yang mendapatkan musibah diberi keringanan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hubungannya dengan kesehatan menurut ajaran agama Islam. Sebelumnya saya sedikit cerita. Beberapa minggu lalu saya mendapatkan informasi mengenai salah satu siswa yang ada di SMP 1 Batanghari. Lupa. SMP 1 daerah Bumi Nabung sana kalau nggak salah, yang dimana siswanya meninggal dunia karena sakit, duduk di kelas 8. Sehingga saya mengajak teman-teman semua untuk bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan, karena kita tidak tahu
waktu, umur, ya kan, jodoh, kematian dan sebagainya itu tidak tahu. Sehingga salah satu untuk mencegah itu semua terjadi adalah menjaga kesehatan. Nah, anjuran menjaga kesehatan ini ya itu banyak sekali sudah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya, dimana itu sendiri kesehatan adalah hal utama yang paling diinginkan oleh siapapun di antara kita. Tidak ada sesuatu yang berharga seperti kesehatan. Kemudian sehat juga adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam Islam juga ada cara yang menjaga kesehatan seperti halnya menjaga kebersihan, melaksanakan syariat wudu dan kebersihan diri secara rutin. Kemudian itu adalah pengantar mengenai kesehatan. Hubungan materi hari ini dengan bulan suci Ramadan itu sangat terkait, di mana perlu kita ketahui bahwasanya saya akan membahas mengenai 3 tahap konsep kesehatan menurut ajaran Islam. Ya, di sini yang pertama kita perlu ketahui bahwa di dalam ajaran Islam itu terdapat 3 tahap ya konsep kesehatan yang perlu kita praktekkan. Yang pertama adalah pembersihan atau detoksifikasi dalam tubuh manusia. Ini agak serius sedikit. Yang kedua adalah dikeluarkannya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang ketiga itu dimasukkan ya makanan, zat dan lain sebagainya, nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, itu 3 tahap konsep kesehatan. Perlu kita ketahui ajaran-ajaran agama yang lain itu berbicara tentang kesehatan. Seluruh agama yang ada ya, dan perlu kita ketahui hanya ajaran agama Islam lah yang paling komplit ya, yang paling komplit, di mana di agama Islam hubungannya dengan pembersihan, dikeluarkannya dan dimasukkannya nutrisi dan sebagainya. Salah satunya ajaran Islam yang berhubungannya dengan kesehatan yaitu berpuasa selama 30 hari. Manfaatnya besar teman-teman semua, bahwa ternyata mungkin ini ilmu baru juga untuk saya. Selama 30 hari ya puasa Ramadan itu bisa membersihkan atau bisa mendetoksifikasikan tubuh kita menjadi sehat kembali. Melalui apa? Melalui ilmu yang namanya ilmu autophagy atau ilmu autolisis dalam berpuasa. Nah, autophagy ya itu benar sekali. Nah, autophagy ya itu salah satu proses ilmu yang ada di dalam namanya puasa. Nah, terus selama 30 hari, kenapa kita harus berpuasa selama 30 hari? Ada yang menjadi pertanyaan nggak di sini? Ya, itu pertanyaan besar untuk Ustaz Aziz. Kenapa sih begitu kan? Kenapa harus 30 hari? Nah, ternyata di dalam ilmu autophagy ya, itu terjadinya proses ya selama 12 hari itu untuk pembersihan dalam tubuh. Nah, ternyata selama 365 hari dibagi dengan 12 itu ketemunya 30.
Nah, 30 itulah menjadi baku acuan kita berpuasa selama 30 hari. Nah, selama 30 hari dalam 1 tahun itu kita wajib berpuasa. Ini sebenarnya sindiran untuk agama-agama yang lain mengenai kesehatan. Seharusnya dalam ajaran agama Islam kita sendiri, dalam tubuh manusia itu selama 365 hari itu dibagi 2 jadi 30 hari. Itu semua ajaran agama, semua pengikut agama itu seharusnya juga harus melakukan. Karena di dalam 30 hari itu ya banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Ya. Puasa pun dalam agama Islam itu sangat dianjurkan untuk membersihkan tubuh. Salah satunya, malah salah banyak nih kayaknya. Yang pertama bukan hanya puasa Ramadan ternyata teman-teman. Banyak sekali puasa-puasa yang dianjurkan oleh agama Islam khususnya. Ada puasa Senin Kamis, ya kan? Ya. Terus kemudian ada puasa Nabi Daud. Nah, terus kemudian ada puasa ayam mupit. Ya, itu puasa, salah satu puasa. Kemudian ada puasa sunnah, ya. Ada puasa sunnah, terus kemudian ada juga puasa Syawal. Nah, dari selama puasa-puasa itu ternyata kita sudah dianjurkan oleh agama Islam untuk melakukan puasa. Dan untuk melakukan sholat 5 waktu, ternyata wudhu diperbolehkan dan disunahkan untuk selalu dilakukan sebelum aktivitas. Lalu kemudian di dalam 3 tahapan konsep tadi yang kita masuk ke nomor 2, ya, nomor 2 yaitu dikeluarkannya. Bagaimana cara mengeluarkan penyakit ataupun rasa yang ada di dalam tubuh ini melalui beberapa tahapan juga. Nah, yang salah satunya melalui minum madu gitu kan. Ya, kalau misalkan habis sakit itu bisa penyembuhannya nanti nomor 3-nya. Bawa madu. Hah? Bawa madu. Waduh. Ya, nah di sini ada sedikit cerita dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana pada saat Nabi, ya, sebentar, saya baca dulu. Pernah singgah ke Baitul Ma'mur dalam perjalanannya ke Isra Mi'raj. Ya, di situ kala itu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad dari langit ke-6 lalu turun ke Sidratul Muntaha dan barulah ke Baitul Ma'mur. Nah, ini ada pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tapi sebelum bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Muhammad melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha itu. Nah, kemudian ada salah satu malaikat yang berpesan di situ, ya Muhammad, ya kan, perintahkanlah umatmu untuk berbekal. Nah, ternyata melalui bekal itu penyakit bisa dikeluarkan. Nah, bukan hanya sekedar dari olahraga, keringat dan sebagainya, tapi ini melalui medis, ya, medis secara ajaran agama Islam. Nah, sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan perintah untuk sholat 5 waktu,
ya kan? Nah, itu ternyata dia bertemu oleh malaikat dan diperintahkan untuk melakukan bekam. Nah, salah satu 3 tahap tadi itu adalah cara mengeluarkan bekamnya melalui mengeluarkan penyakitnya melalui bekam. Oke. Nah, di situ ada juga pesan dari Nabi Muhammad yang dimana bagi kalian ada obat penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Al-Quran yang berdasarkan bukan kita tadi dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, itu tadi nomor 2 tahapannya ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga itu adalah dimasukkannya. Nah, dimasukkannya makanan dan lain sebagainya yang ada pada diri kita melalui makanan, sayur dan lain sebagainya. Nah, kan sini sudah kita pahami kan teman-teman semuanya bahwa ternyata ada 3 tahapan konsep yang harus kita pahami dalam menjaga kesehatan dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, terus kemudian hubungannya dengan memasukkan itu adalah makan yang baik menurut Islam. Itu yang pertama adalah makan sepertiga, ya kan, minum sepertiga dan sepertiganya udara. Sehingga di sini jelas ditekankan bahwa makan makanan yang berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Ya, karena makan yang berlebihan itu bisa menurunkan iman dalam kalbu, bisa menjadi lemah. Ya, iya benar sekali udah. Nah, terlalu banyak makan, ya, akan banyak penyakit yang datang, teman-teman. Ternyata. Nah, di sini bagaimana sih cara makan yang baik, gitu kan? Tadi yang saya sampaikan bahwa yang seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, silakan makan sedikit mungkin atau secukupnya, dimana itu bisa menegakkan tulang sulbi. Nah, atau kalau memang kurang berarti silakan makan sepertiga makan, sepertiga minum dan sepertiga udara. Nah, itu gambarannya. Nah, karena mereka pasti yang hubungannya dengan penyakit ini jam puasa kebanyakan. Jadi mereka sering makan tanpa mereka sadari dan mereka tidak melakukan puasa. Nah, Nabi Muhammad ya, itu sebelum beliau meninggal dunia ternyata terdapat 3 uban, hanya 3 uban yang ada di dalam kepala, yang ada di rambut Nabi Muhammad. Kenapa? Ternyata regeneratif Nabi Muhammad itu sedikit. Nah, dan beliau Nabi Muhammad lebih banyak berpuasa. Setiap beliau pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ada makan apa? Tidak ada. Ya sudah, baik, saya berpuasa hari ini. Kemudian selalu melakukan puasa sehingga regeneratifnya, oksidasinya itu rendah. Gitu. Sehingga betul ya, kalau salah tolong diluruskan. Nah, itu tadi hubungannya dengan makanan. Dan ini juga perlu kita amati tanpa kita sadari perubahan zaman melalui makanan-makanan ada. Mohon maaf ini agak melenceng, hubungannya dengan penyakit atau hubungannya dengan perempuan. Menstruasi yang terjadi di anak kelas 3 sampai 4 SD itu sudah terjadi.
di tahun-tahun ini, benar ya? Pernah ada yang terjadi. Nah, ternyata menstruasi lebih awal ini berarti menyebabkan sel-selnya itu matang belum pada waktunya, benar ya? Kurang lebih begitu. Nah, kalau begitu maka terjadinya menstruasi bukan terjadinya menopause awal, ya, terjadinya menopause awal, maka akan lebih awal akan terjadi karena menstruasinya awal. itu lebih awal, lebih cepat. Nah, berarti ini menjadi masalah karena menstruasi kalau sudah bermasalah, ya, maka banyak penyakit yang ada pada manusia itu sendiri. Yang penyakit itu salah satunya tumor, kanker dan lain sebagainya. Nah, itu melalui makanan, Ustaz semua. Nah, mungkin itu gambaran, ya, bagaimana kita menjaga kesehatan menurut Islam, ya. Nah, banyak sekali tahapan-tahapan yang lain hubungan dengan penyakit atau hubungannya dengan mencegah kesehatan menurut ajaran Islam, ya. Salah satunya melalui berpuasa, salah duanya melalui tidur, ya, salah tiganya berolahraga. Nah, itu tapi saya ambil dan saya simpulkan bahwa 3 tahap konsep kesehatan tadi yang perlu saya jelaskan di sini. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan selama penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ustaz Mandala terkait materi yang sudah disampaikan mengenai kewajiban menjaga kesehatan menurut agama Islam yang terutama dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Ada ya 3 yang kami catat tadi, yakni mengenai 1 pembersihan atau detoksifikasi, kemudian yang kedua yakni dikeluarkannya penyakit, adapun yang terakhir yakni makan makanan yang baik. Nah, kalau untuk makan makanan yang baik ini Ustaz, ada dalilnya ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang dibunyikan yang berbunyi ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Jadi di situ diperintahkan kepada kita semua, menambahkan sedikit Ustaz Mandala, kita manusia ini diperintahkan untuk makan makanan yang halal, ya, supaya menjaga tubuh kita yang baik. Tentunya makan halal saja tidak cukup, itu harus baik, baik bentuknya, baik rupanya, baik zatnya, baik juga untuk rasanya. Jangan sampai makannya halal tapi nggak baik, malah justru sudah basi dan lain sebagainya. Ataupun malah sebaliknya, makanannya baik tapi justru yang haram dan lain sebagainya. Insya Allah kita di bulan puasa ini tetap menjaga kesehatan, terutama dari segi makanan, supaya puasa kita tetap terjaga sampai dengan nanti menjelang Idul Fitri. Jangan sampai kita di pertengahan bulan puasa malah justru KO karena kebanyakan minum es dan lain sebagainya, atau makan makanan yang pedas ataupun makan makanan yang kurang manis jadi lemes, ya. Jadi tetap makan makanan yang manis dan gurih supaya tetap terjaga imunnya. Kemudian juga makannya yang sehat, yang higienis. Jangan sampai makanannya justru bakal mengakibatkan kita